Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali santri kelas 5A sampai 5E yang dirahmati Allah. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat ya, kita semuanya sehat dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mengulang kembali video kami pembahasan di saat Zoom. Kami akan berikan video ulang yaitu tentang kisi-kisi soal PTS yang kedua tahun 2020-2021 yaitu tentang volume kubus dan balok. Jadi nanti PTS itu babnya adalah bab volume kubus dan balok. Bapak Ibu rahmat Allah SWT. Nah, apa yang harus dikuasai oleh anak-anak terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mendampingi anak-anak tentang materi volume kubus dan balok. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa anak-anak benar-benar sudah paham dulu, ya, pastikan anak-anak sudah paham dulu tentang bilangan pangkat 3. Ya, pastikan sudah paham dulu tentang bilangan pangkat 3 nih, Bu. Ini pastikan anak-anak betul-betul sudah paham tentang bilangan pangkat 3. Yang kedua, kemudian anak-anak juga pastikan sudah paham betul tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, ini sudah kami jelaskan di awal. Karena materi ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk pangkat 3 ini. Jadi untuk pangkat 3, saya hanya mengulas sebentar saja pangkat 3. Anak-anak diusahakan menghafal bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3 itu sampai dengan 10 pangkat 3 dihafalkan. Ini wajib hafal nih menurut saya, wajib dihafalkan. Setelah wajib hafal, anak-anak pastikan angka satuan bilangan kubiknya paham. Ini yang saya kasih tanda merah ini, Bu. Ini ya. Ini paham dan hafal dulu ini. Nah, angka merah. Paling gampang hafalkan seperti ini, Bu. Kita gunakan strategi dupan ya, dupan titu. Nah, pakai ini aja dupan titu. Apa itu dupan titu? Dupan titu itu adalah 2837. Nah, ini Bu ya, 2837 ini. Nih, 2837. Artinya apa? 2 itu kalau 2 pangkat 3 mesti angka belakangnya 8. Kalau 8 pangkat 3, angka belakangnya 2. Jadi cara menghafalnya, yang titu 37, ini 3 pangkat 3, angka belakangnya 7. Kalau 7 pangkat 3, angka belakangnya 3. Dupan titu saling tukar-menukar karena itu kawannya. Sedangkan yang lainnya adalah angka belakang dari bilangan kubiknya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalkan 6 pangkat 3, angka belakangnya 6. 5 pangkat 3, angka belakangnya 5. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bilangan pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Bagaimana caranya menjelaskan kepada anak-anak tentang bilangan pangkat 3? Tadi saya sudah bilang, yang pertama wajib anak-anak hafalkan adalah bilangan pangkat 3 antara 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Gitu kan? Harus hafal dulu. Kemudian yang harus diingat-ingat, dupan titu 2 temannya 8, 3 temannya 7. Kalau bilangan pangkat 32 mesti angka belakangnya 8. Kalau bilangan bilangan 8 pangkat 3 mesti angka belakangnya 2. Selain itu adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita lihat 17.576 Bapak Ibu nih. Nah, ini kita lihat nih. 17.576. Nah, ini ya, nih. Nah, ini caranya nih. Lihatlah bilangan satuannya, itu angka belakang.
Ini yang belakang. Dalam soal ini 6 bukan anggota dupan titu atau tuti pandu. Jadi bilangan satuannya tetap 6. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, anak-anak kalau mengerjakan bilangan pangkat 3 suruh melihat angka belakangnya dulu. Angka belakang. Apakah angka belakang itu dupan titu atau tidak? Kalau tidak, maka jawabannya nanti satuannya 6. Kemudian kita lihat dulu bilangan yang ada di depannya, yaitu 576 kan? Berarti bilangannya ada 17. Nih. 17. Nah, Bapak Ibu bisa mengingatkan pada anak-anak 17 ini, anak-anak suruh mengingat bilangan kubik yang hasilnya mendekati 17 berapa? Bilangan kubik itu kan 1, 8, kemudian 27 kan Bu? Nah 27 ya. Kalau 1 terlalu sedikit. Kalau 8 juga mendekati 17. Kalau 27 kelebihan. Tidak boleh lebih. Lebih tidak boleh. Terlalu kurang banget juga tidak boleh. Jadi yang mendekati yaitu 8. Nah, 8 ini milik siapa? 8 itu milik 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 ini adalah bilangan pokok dari jawabannya. Sehingga jawabannya adalah 26. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Itu caranya untuk mengerjakan bilangan pangkat 3. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, nanti soal tentang bangun ruang kubus, apa yang akan saya keluarkan di soal PTS nanti, ada 4 ini Bu yang saya keluarkan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak suruh melihat modul saya, suruh mengamati mana rusuknya, mana sisinya, dan mana titik sudutnya. Ini anak-anak harus paham. Nah, karena yang akan saya keluarkan adalah di antara 4 ini atau bahkan keempat-empatnya keluar semua. Nah ini. Yang pertama tentang rusuk. Nah ini anak harus pahami. Rusuk itu cirinya 2 huruf gitu aja Bu ya. Misalkan contoh AB. Nah ini 2 huruf ini. AB. Ini ada rusuk Bu. Yang kedua sisi-sisinya. Anak harus paham. Sisinya ini kubus. Kubus itu sisinya ada berapa? Ada 6. Apa saja anak-anak suruh menyebutkan. Kemudian mana sisi yang saling berhadapan atau sejajar. Nah, ini biasanya soal pengembangan. Berhadapan itu sama dengan sejajar. Misalkan berarti yang berhadapan adalah A, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D itu kan posisinya di bawah nih. Nah, di bawah. Paling gampang kita gunakan salah satu pengingat dari Allah SWT bahwa Allah menciptakan di muka bumi itu berpasang-pasangan Bapak Ibu ya. Ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri. Ada laki-laki, ada perempuan. Udah anak-anak diingatkan itu aja sambil belajar kubus, anak-anak juga diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bawah nih, maka yang berhadapan sama yang atas gitu kan. Kanan berhadapan sama yang kiri. Nah, ternyata sisi kubus saja itu mengajarkan bagaimana anak-anak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi mensyukuri apa adanya gitu kan. Nah, yang ketiga, anak-anak jenengan jelaskan tentang titik sudut Bu. Nah, titik sudut. Titik sudut kubus itu ada berapa? Ada 8. Mana titik sudutnya? A, ini titik sudut. B juga titik sudut. C, D, E, F, G, H. Itu adalah titik sudut. Anak pastikan paham. Yang keempat nanti saya keluarkan juga tentang jaring-jaring. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, jaring-jaring ini perlu dipahami. Nanti ada pengembangan Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti anak-anak langsung menentukan jaring-jaring kubusnya. Langsung ke jaring-jaring kubus dan kubus ya. Yang kedua, menentukan jaring-jaring kubus ya Bu ya. Yang kedua, anak-anak langsung nanti mencari tutup dan alasnya. Nah, tutup dan alasnya nanti cari. Misalkan alasnya dikasih tanda nomor 1, mana tutupnya? Itu pengembangan. Nah, sehingga Bapak Ibu Allah, bangun ruang kubus ada 4 ini yang harus dipahami oleh anak-anak. Monggo, Bapak Ibu pasti punya kreativitas, punya cara sendiri untuk membimbing anak-anak. Yang jelas kita bareng-bareng untuk bimbing anak-anak kita, semoga anak-anak kita diberikan kemudahan.
Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah, tentang balok. Nah, balok hampir sama dengan kubus ya. Yang pertama nanti kita bahas tentang rusuknya. Ya. Yang kedua juga tentang sisinya. Nanti jaring-jaringnya, kemudian titik sudutnya. Bapak Ibu, untuk balok, Bapak Ibu tekankan kepada anak-anak bahwa bedanya balok dengan kubus itu apa? Itu penting. Kalau kubus, balok itu sama-sama memiliki 6 sisi, juga memiliki 12 rusuk. Tapi bedanya, kalau kubus Bapak Ibu, sisinya 6-6-nya sama. Ya, permukaan sisinya namanya sama. Kalau kubus, rusuknya ada 12 sama panjang. Sedangkan balok yang sama adalah sisi yang saling berhadapan Bapak Ibu. Saling berhadapan. Ini atas dengan bawah, samping kanan, samping kiri, depan dengan belakang. Bapak Ibu, ini bisa dijadikan satu materi untuk anak-anak kita untuk mengingat Allah. Contohnya, Allah menciptakan kuping ke telinga kanan, telinga kiri. Nah, ini kan imbang nih Bapak Ibu nih. Nah, sama, kanan dengan kiri ini sama. Depan dengan belakang, insya Allah sama ini. Nah, ini dipahamkan untuk anak-anak kita ya Bapak ya. Jadi, nanti yang saya keluarkan, misalkan mana sisi yang sejajar dengan ABCD, berarti EF GH gitu ya untuk sisinya. Kemudian untuk rusuknya sama Bu. Untuk rusuknya pada balok ini kan ada 12. Bedanya rusuk balok dengan rusuk kubus. Kalau rusuk balok itu 4 rusuknya sama panjang adalah rusuk-rusuk yang saling sejajar nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kubus 12 rusuknya semuanya sama. Kalau balok hanyalah rusuk-rusuk yang saling sejajar. Mana yang sejajar? AB sejajar dengan CD, sejajar dengan GH, sejajar dengan FE. Ini yang namanya sejajar. Maka 4 rusuk ini sama panjang ya. Nanti ada EA, kemudian FB, ada GC, ada HD. Nah, ini namanya rusuk-rusuk yang saling sejajar. Titik sudutnya sudah jelas, jaring-jaringnya juga sudah jelas. Oke, kita lanjut untuk tipe soal yang lainnya. Bapak Ibu rahmati Allah, untuk soal volume kubus ada pengembangan yang saya buat agar anak-anak punya kreativitas untuk menentukan masalah. Ya, masalah dalam menyelesaikan volume. Nah, karena setiap masalah pasti ada banyak solusi. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, yang Bapak Ibu perhatikan dan anak-anak jelaskan kepada anak-anak yaitu tentang menentukan volume. Ini jelas. Berarti kuncinya apa? Kuncinya anak-anak harus hafal rumus volume. Nah, apa rumus volume? S pangkat 3. Berarti S pangkat 3, anak-anak harus sudah paham tentang bilangan pangkat 3. Kalau anak-anak nggak paham bilangan pangkat 3, berarti dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Yaitu menentukan volume. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan anak kita paham tentang bilangan pangkat 3. Jadi yang tipe soal yang pertama ini adalah pastikan anak-anak kita hafal rumus volume kubus. Yang kedua, Bapak Ibu, tipe soal volume yang kedua adalah menentukan panjang rusuk, Bapak Ibu. Nah, berarti kalau yang ditentukan panjang rusuk ini gampang ditenane ya. Apa? Mesti volumenya diketahui, ya kan? Volume diketahui. Nah, volumenya diketahui. Kalau volume diketahui, disuruh mencari panjang rusuk, pastikan anak-anak juga harus hafal. Di modul sudah saya berikan tentang rumus menentukan panjang rusuk. Apa itu? S sama dengan S sama dengan apa? Akar pangkat 3 dari volume. Nah, ini. Jadi anak-anak pastikan ibu-ibu, bapak, yang pertama, 1, anak-anak pastikan hafal rumus volume. Yang kedua, pastikan anak-anak menentukan panjang rusuknya sudah diketahui. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan volume bagian. Ini Bapak Ibu, pengembangan saya di sini. Nah, kenapa ini harus saya keluarkan? Agar pengembangan soal tentang volume kubus itu, kreativitas anak menyelesaikan masalah itu lebih berkembang Bapak Ibu. Nanti volume bagian,
misalkan volumenya diketahui. Nih volume kubus. Nah, diketahui Bu ya, diketahui. Nanti pertanyaannya, berapa volume setengahnya? Nah, ini pengembangan. Berapa volume setengahnya? Atau berapa volume sepertiganya? Atau misalkan dalam penampungan air dengan rusuk sekian. Nah, ternyata dalam penampungan tersebut sudah terisi setengahnya. Berapa air yang harus ditambahkan supaya penampungan tadi penuh? Nah, itu pengembangan. Berarti kan kalau sudah terisi setengah, berarti kan kurang setengah, berarti volume setengah. Bapak Ibu, ini ada pengembangan. Monggo, saged jenengan kembangkan dengan tipe-tipe soal. Insya Allah soal sudah saya sediakan. Anak-anak tinggal mengulang-ulang aja. Sama dengan balok, Bapak Ibu. Untuk menentukan balok, ya volume balok, ini anak-anak juga harus paham betul rumusnya langsung ya. Rumus volume balok itu apa? Pelit. Nah, gampang mengingatnya. Apa rumus balok? Pelit. Apa itu pelit? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini menentukan volume bagian sama dengan kubus tadi. Ini saya keluarkan ini. Nah, menentukan banyak kubus penyusun balok. Ini Ibu penting banget. Misalkan ini balok nih. Balok ini disusun oleh kubus satuan, Bu. Ya, kubus satuan, Bu ya. Nah, kubus satuan itu adalah kubus yang panjangnya 1 cm, Bu. Ini akan menyusun balok nih. Nah, anak-anak dibuat pola berpikir menyelesaikan masalah. Ada balok disusun dari kubus. Mesti pertanyaannya, berapa banyak kubus? Nah, berapa banyak kubus? Satuan, Bu ya. Nah, ini nanti yang akan saya keluarkan, ya. Nanti monggo dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saya buatkan rangkuman tentang tipe-tipe soal PTS matematika yang kedua. Yang pertama nanti bilangan pangkat 3 keluar, ya. Itu nanti insya Allah bilangan pangkat 3-nya sederhana. Penarikan akar pangkat 3 juga keluar. Operasi hitung bilangan pangkat 3 nanti meliputi penjumlahan, pengurangan, itu juga keluar ya. Kemudian perkalian pembagian, ya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri kubus sederhana. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya ciri-ciri kubus sederhana tadi kita yang saya sampaikan tadi meliputi rusuk, nanti ada sisi, ada titik sudut, kemudian ada jaring-jaring. Itu nggih Bu ya. Jadi ciri-ciri kubus itu nanti rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, rusuknya yang mana, titik sudutnya yang mana, sisinya yang mana, gitu ya. Volume kubus dan balok sudah saya jelaskan tadi. Panjang rusuk kubus jika volume diketahui juga pengembangan soal tadi. Volume bagian sudah, banyak kubus satuan yang menyusun balok. Soal cerita kubus dan balok nanti diurean. Yang terakhir adalah jaring-jaring kubus dan balok. Bapak Ibu rahmatullah SWT, itulah tipe soal-soal PTS 2 Matematika tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal Bapak Ibu. Nih, ini perhatikan nggih, ngapunten, kita sharing ya Bapak Ibu ya, sharing. Semoga ilmu ini bisa berbagi untuk Bapak Ibu, bisa disampaikan kepada anak-anak juga, dan saya yakin dengan kondisi yang luar biasa ini pasti kita mampu menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu, ini contoh soal cerita yang modelnya insya Allah akan saya keluarkan di PTS. Contohnya, sebuah penampungan air berbentuk kubus dengan panjang sisinya 25. Berapa volume air yang ada di dalam penampungan air tersebut jika diisi penuh, Bapak Ibu? Ini tipe volume kubus, ya, tipe soal volume kubus. Yang pertama berarti harus menentukan volume. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, ini sudah saya kasih penyelesaiannya. Nanti kalau ada hitungan yang salah, mohon maaf, silakan Bapak Ibu bisa dicek kembali, dihitung kembali ya. Ini harus ada D1, D2, D3. D1 itu nilainya setengah. D2 nilainya setengah Bapak Ibu. Kemudian D3 ini rumus ini masuk yang namanya kalimat matematikanya atau rumusnya itu nilainya setengah. Oke. Kemudian proses, ini proses Bu, memasukkan angka, menghitung dan sebagainya, masuk proses ini nilainya 1. Oke. Kesimpulan, jadi volume penampungan air tersebut
Jika betul kesimpulannya, nilainya setengah Bapak Ibu. Semuanya harus terpenuhi. Jika betul semua, maka total nilainya adalah 3. Nah, ini penting nih. Harus ada D1-nya, ada D2-nya, ada D3-nya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini harus berhati-hati betul ya. D1 anak harus baca dulu soalnya, dipahami dulu soalnya ya. Kalau bisa yang diketahui kata-katanya yang simpel saja. D2 volumenya yang ditanyakan, apa yang ditanyakan. Ya, kalau V sama dengan titik tanda tanya, kalau pakai berapa enggak usah pakai sama dengan. Ini tolong Bapak Ibu tekankan pada anak-anak, rumus matematikanya ini ditulis dahulu baru masukkan angka-angkanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, Umar mengisi air di dalam tempat yang berbentuk kubus dengan terisi penuh. Setelah diukur, ternyata volume air yang telah diisikan ke dalam tempat tersebut adalah 19.683. Berapa panjang rusuknya? Ini tipe soal yang kedua tentang volume, yaitu menentukan panjang rusuk. Ya, menentukan panjang rusuk. Kalau menentukan panjang rusuk, pasti volumenya diketahui, ya kan? Nah, ini nih, D1 volumenya. S itu berarti panjang rusuk. Ditanyakan. Ini, masuk dulu rumusnya, Bu. Ini namanya rumus matematika. Ini namanya proses. Ya, proses. Ya, ini namanya kesimpulan, gitu ya. Insyaallah anak-anak sudah saya ajari, monggo Bapak Ibu nanti tinggal menguatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya contoh ketiga ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini tipe soal yang ketiga yaitu menentukan volume bagian. Ini kan sudah ditentukan balok, ya, mengisi air bak mandi berbentuk balok, panjang lebar tingginya sekian. Oke, panjangnya 80, lebarnya 60, tingginya 30. Pertanyaannya di sini, coba diperhatikan pertanyaannya. Anak-anak harus berhati-hati betul. Ini kalau nggak berhati-hati anak bisa salah. Apabila setengah bagian volume bak mandi tersebut sudah digunakan. Nah, sudah digunakan. Bagaimana memahamkan anak? Pahamkan aja ini. Nah, ini ada bak mandi. Nah, bak mandi nih. Bak mandi ini isinya penuh, gitu kan? Isinya penuh. Nah, setengahnya sudah digunakan untuk mandi. Nah, diambil setengahnya untuk mandi nih. Berarti sisanya masih berapa? Maka anak-anak mesti mikir, oh sisanya masih setengah. Nah, inilah yang ditanyakan. Berapa volume air yang masih ada? Berarti volume setengah bagian. Ini Bu ya, ini rumusnya, ini prosesnya, ini kesimpulannya. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah SWT. Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya ini. Ini yang saya sampaikan tadi tentang balok. Nah, penyusun, kubus menyusun balok. Ini nih. Balok ukurannya panjang 60, nih lebarnya 40, tingginya 20. Disusun oleh beberapa kubus yang panjang rusuk 20 cm. Maka di dua pertanyaannya, banyak kubus yang menyusun balok adalah titik-titik. D3, banyak kubus yang menyusun sama dengan ini. Ini sudah masuk kalimat matematika nih Bapak Ibu. Anak-anak harus pintar-pintar membuat seperti ini. Nah, monggo ini bisa diduplikat mawon nggih. Jadi jenengan sampaikan ke anak, wes pokoknya plek duplikat seperti ini. Itu aja boleh nggak apa-apa, tapi sambil dipahami ya. Ini volume balok dibagi volume kubus. Ini kemarin saya sudah menyampaikan ini ada balok. Ada balok Bu ya, ada balok. Nah, balok ini akan disusun oleh kubus kecil gitu Bu ya. Soal kubus kecil. Ini gambarnya pokoknya kubus Bu ya. Kubus ini 20 cm ini akan nyusun ke sini Bu. Disusun, ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ketemu balok. Nah, anak pikir, berapa balok yang dibutuhkan akan membentuk berapa kubus yang dibutuhkan akan membentuk balok. Ini ada pengembangan penyelesaian masalah, problem solving Bapak Ibu. Anak diajari berpikir menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah gitu ya, atau menyerah dengan masalah gitu. Ini bagaimana anak-anak itu kita ajari untuk menyelesaikan masalah, apalagi masalah kehidupan gitu ya. Ini Bapak Ibu, ini sudah masuk kalimat matematikanya. Ini rumus nih, ini rumus ini masih masuk kalimat matematikanya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai proses.
Ini gampang, tinggal coret aja. 60 bagi 20, 3. 40 bagi 20, 2. 20 bagi 21, 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Kesimpulan. Oke Bapak Ibu rahmatullah SWT. Beberapa contoh tadi semoga memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak yang ada di rumah ya. Dan ini ada latihan soal, silakan Bapak Ibu kerjakan sendiri dengan anak-anak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu rahmatullah, terima kasih Ayah Bunda semuanya, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi bahwa Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat untuk anak-anak Bapak Ibu sendiri. Mari kita bangun investasi akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.